Shalom pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di hari ini kita akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan akan bagian firman Tuhan di hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Di hari ini, sebelum kami ada dalam pekerjaan, tugas, dan rutinitas kami di sepanjang hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Untuk itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami sekalian, supaya Roh Kudus berperkara bagi kami. Dikala ketika kami akan merenungkan bagian ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan firman terambil dari kitab Yoel pada pasalnya yang pertama. Kita akan merenungkan pada ayatnya yang ke-8. Kitab Yoel pada pasalnya yang pertama, kita akan membaca satu ayat saja, yaitu pada ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasihnya masa mudanya. Sekali lagi, merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari bagian perikop pembacaan kita di hari ini dalam kitab Yoel pada pasal 1 ayatnya yang ke-8, tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah merataplah kepada Tuhan. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Yoel sendiri sangat terkenal dengan seruan kenabiannya yang selalu relevan dalam kehidupan manusia. Sebab seruan untuk adanya pertobatan yang harus terjadi dalam kehidupan umat. Dalam pembacaan kita saat ini, Yoel hendak menyampaikan firman Tuhan lewat nubuatnya mengenai bencana yang akan datang menimpa umat Israel. Serbuan jutaan belalang yang mengerikan, terus rentetan masalah yang terus terjadi sehingga mereka pada akhirnya mengalami adanya kehancuran. Disebabkan karena cara hidup mereka yang salah di mata Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan tetap memberikan kesempatan kepada mereka, kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka untuk bertobat melalui perantaran seorang Yoel. Seruan yang harus ditanggapi supaya tidak terjadi hal-hal yang semakin parah dan pada akhirnya membuat mereka menuju kepada kebinasaan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menjalani akan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap pelanggaran yang kita lakukan pada akhirnya akan membawa kita kepada satu konsekuensi. Karena itu kita pun harus berhati-hati untuk memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Galatia pada pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar daripada kebenaran firman Tuhan di hari ini hendak memberikan kepada kita inspirasi untuk menghadapi setiap peristiwa dengan memandang Allah di dalam setiap doa-doa dan di setiap doa-doa kita. Untuk itu hadirkanlah Allah selalu di dalam kehidupan kita dan biarkanlah Allah terus berperkara menyempurnakan hidup kita melalui pemulihan-pemulihan yang terus dikerjakan. Marilah kita hidup dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh serta bukalah hati kita agar firman itu tetap hidup dan kita benar-benar diubahkan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Dari bagian firman Tuhan di saat ini kita mau melihat bagaimana ketika Nabi Yoel menyerukan adanya pertobatan. Hal yang sama pun ada bagi kita sekalian selaku pribadi lepas pribadi. Bahwa di dalam pertobatan yang kita alami, kita mau taruh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Selagi masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya, marilah kita terus melakukan yang terbaik. Mintalah pengampunan daripada Tuhan, supaya kehidupan ini selalu menjadi kehidupan yang diberkati di dalam Tuhan. Seruan Nabi Yoel kepada bangsa Israel, maka seruan itu pun berlaku bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab dalam menjalani kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, mari peganglah janji kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Allah selalu berperkara dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat, maka dalam menjalani kehidupan ini, kita akan terus dibaharui. Lewat firman-Nya, tetapi juga dalam sikap hidup dan perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di saat ini Bapa, ketika kami mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu, sebagaimana seruan yang disampaikan oleh Nabi Yoel bagi bangsa Israel 2000 tahun yang lalu, hal yang sama pun ada bagi kami sekalian. Di hari ini kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami taruh kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan berperkara. Tuhan mau membaharui kehidupan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kerja kami di hari ini, dan biarlah dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua kami yang di hari ini mendengarkan siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan, dan biarlah firman-Mu akan menjadi pelita dan penerang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah dalam segala pekerjaan kami di hari ini kami letakkan hanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.